Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kalian semuanya yang udah klik video ini dan menyaksikan video ini sampai habis tentunya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Seperti biasa, saya akan sampaikan beberapa kisah untuk kalian semuanya. Dan untuk kali ini saya akan sampaikan satu kisah aja ya. Kalau banyak-banyak nanti bosan nontonnya. Dan ini berkaitan dengan mualaf. Mualaf itu adalah orang yang baru saja masuk agama Islam. Yang dulunya agamanya apa, kemudian pindah ke agama Islam dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat tentunya gitu. Dan kenapa berhubungan dengan mualaf? Karena orang-orang yang masuk mualaf yang akan saya sampaikan untuk kalian semuanya ini itu adalah orang-orang yang hebat dan kisahnya ini menggemparkan dunia. Wow. Kenapa demikian? Ya seperti itulah apa adanya ya. Untuk mualaf sendiri, ya orang yang berpindah ataupun masuk agama Islam untuk di Indonesia itu biasa-biasa aja ya, karena di Indonesia kan mayoritas orangnya Muslim. Jadi kalau ada orang non Muslim masuk ke agama Islam menjadi seorang Muslim, maka itu tidak begitu menggemparkan dunia. Tapi bagaimana kalau di suatu negara, ya kan, di suatu negara yang mayoritasnya non Muslim, kemudian ia masuk ataupun menjadi seorang muslim, dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Nah, yang ingin sampaikan untuk kalian semuanya, beberapa orang yang berpengaruh di negaranya kemudian ia menjadi seorang muslim. Siapakah dia? Ini untuk kalian semuanya. Yang pertama ini seorang mafia dari Jepang. Seorang mafia dari Jepang yang bernama Abdullah Takazawa. Siapa sih yang nggak kenal dengan Takazawa ya? Takazawa apalagi di negara Jepang, ia merupakan seorang mafia yang cukup disegani waktu itu ya. Cukup ditakuti oleh banyak orang ya. Karena di Jepang itu sendiri organisasi mafia itu sangat terstruktur ya, dan sangat terorganisir sekali kalau mafia di Jepang. Dan Takazawa sendiri tubuhnya penuh dengan tato ya. Seperti biasanya ya, kalau mafia di Jepang itu semakin banyak tato maka kedudukannya semakin tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, Takazawa ini mafia Jepang ini maksud saya, dia mempelajari banyak agama, mempelajari bermacam agama, mulai dari Katolik, Hindu, Buddha, kemudian dan lain-lainnya. Dia mempelajari bermacam agama, kemudian sampai suatu ketika ia bertemu dengan seorang penceramah yang bernama Syekh Niamatullah. Nah, ia bertemu dengan Syekh Niamatullah, kemudian berbincang-bincang dan segala macamnya. Dan singkat cerita, Takazawa, seorang mafia yang kejam, memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Gitu. Memeluk agama Islam di tahun 2006 yang lalu. Wow, dan sekarang sudah tahun 2021 ya. 2020. Dari tahun 2026, berarti udah lama ya. Takazawa 2 tahun kemudian ia beribadah haji. Setelah beribadah haji, namanya diganti. Dia bukan diganti tapi ditambah ya, nama depannya ditambah dengan Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Jadi namanya ditambah Abdullah. Jadi sekarang itu namanya adalah Abdullah Takazawa. Wih, mantap ya. Abdullah Takazawa, seorang mafia yang menjadi mualaf. Dan tentunya dia tidak menjadi mafia lagi sekarang. Sekarang ia menjadi imam. Ia menjadi imam di salah satu masjid besar di Jepang. Wih, hebat ya. Selanjutnya adalah Malcolm. Malcolm sendiri merupakan tokoh ya, tokoh hak asasi manusia yang ada di Amerika. Di usianya yang 6 tahun, di usianya yang ke-6 tahun, ia kehilangan seorang ayah. Ayahnya dibunuh. Ia kehilangan seorang ayah di usia 6 tahun dikarenakan ayahnya dibunuh oleh seseorang. Kemudian di usianya yang ke-13 tahun, ia kehilangan ibunya. Jadi di usia
13 tahun, Malcolm sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian di usianya yang ke-20 tahun, ia masuk penjara. Wah, begitu besar cobaan dari Malcolm ini. Dan di penjara inilah ia mengenal Islam. Tapi sangat disayangkan sekali, ia mengenal Islam yang salah dalam penjara. Karena ia mengenal Islam radikal. Dan yang ia temui ini adalah anggota dari organisasi National of Islam. Gitu. Kemudian Malcolm beribadah haji ya, di tahun 1964. Barulah ia menyadari bahwasanya radikal tidak akan menyelesaikan masalah. Dan ia pun menyuarakan persamaan hak antara kulit hitam dan kulit hitam dan kulit putih. Kemudian di tahun 1965 Malcolm sendiri dibunuh dengan cara ditembak oleh organisasi yang pernah ia ikuti, yaitu National of Islam. Atas kejadian itu pemakamannya dihadiri berapa banyak? Pemakamannya dihadiri 30.000 orang. Wow. Bahagia sekali ya ketika kita meninggal dunia dan yang mengantarkan kita ke liang lahat itu 30.000 orang. Bayangkan coba ya, jalan tuh jadi macet kalau 30.000 orang. Hingga saat ini buku dari biografi Malcolm ini yang berjudul The Autobiography of Malcolm 9 dianggap sebagai salah satu buku non-fiksi yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Keren ya Malcolm. Kemudian yang ketiga ada Alma dan Laila. Apakah Anda pernah mendengar nama Alma dan Laila? Pada tahun 2003, ingat nggak kalian? Ingat nggak? Di tahun 2003, Prancis dihebohkan dengan kontroversi larangan memakai jilbab untuk perempuan muslim. Larangan memakai jilbab untuk perempuan muslim di sekolah. Dan pemicu kontroversi itu adalah Alma dan Laila. Dan ia merupakan mu'alaf dari kalangan Yahudi. Namun, ayah dari Alma dan Laila ini tidak melarangnya untuk memeluk agama Islam. Dan tidak melarangnya untuk memakai jilbab. Karena ayah dari Alma dan Laila ini berprinsip bahwasanya ia memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memeluk agama apapun. Namun, pemerintah Prancis mengambil sebuah tindakan yang tegas dari kalangan Yahudi ataupun Islam tidak boleh menggunakan atribut yang berbau agamanya di tempat umum waktu itu. Dan ini menjadi pemberitaan yang luar biasa di tahun 2003. Keren ya? Hampir semua negara memberitakan hal ini. Dan kemudian Alma dan Laila tentunya menjadi orang yang terkenal di waktu itu. Hingga sekarang juga. Karena saya memberitahu info ini untuk Anda. Jadi Alma dan Laila diketahui oleh Anda semua. Dan yang terakhir adalah Murat Wilfred Hauptmann merupakan seorang duta besar dari Jerman, dan ia sekaligus seorang penulis dan duta besar. Murat Wilfred Hauptmann ini merupakan dari keluarga Katolik, dan ia menjadi mu'alaf karena ia telah melihat banyak sekali kontradiksi dalam ajaran agamanya serta berbagai faktor lainnya, seperti ketakjubannya atas kekuatan hati Muslim di Algeria, hati Muslim
di Algeria dan Maroko waktu itu, selama ia menjabat sebagai duta besar. Dan karena itu ia menetapkan hatinya untuk menjadi seorang makhluk, menetapkan hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Murad ini banyak menulis buku tentang Islam, ia diangkat menjadi anggota kehormatan. Dia diangkat menjadi anggota kehormatan sekaligus menjadi penasehat pada Central Council of Muslim di Jerman. Wah, jadi ia orang berpengaruh juga di Jerman. Seperti itulah ya, beberapa manusia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, yang tentunya latar belakang mereka sebelumnya ada yang dari mafia, ada seorang kriminal, ya kan? Ada seorang Yahudi, seperti itu. Bahkan ada seorang duta besar.